Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, mahasiswa Universitas Negeri Medan, kita jumpa pada mata kuliah pengantar sosiologi dan antropologi. Mata kuliah ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang masyarakat, sosial, dan budaya dalam kerangka ilmu antropologi dan ilmu sosiologi, serta menekankan pentingnya toleransi, saling menghargai, empati dalam membangun masyarakat yang inklusif. Baiklah anak-anak ibu, pengantar sosiologi dan antropologi ada 11 bab. Kita ke bab pertama, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Di bab 1 ini kita akan bahas 3. Yang pertama sebagai ilmu pengetahuan, yang kedua adalah objek kajian sosiologi, dan yang ketiga adalah gejala sosial. Baik, yang 3 tadi, yang pertama adalah sebagai ilmu pengetahuan, sedangkan yang kedua adalah objek kajian sosiologi, sedangkan yang ketiganya adalah gejala sosial. Jadi inilah yang dibahas di bab 1, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, objek kajian dan gejala sosial. Baik, selanjutnya bab 2, interaksi sosial. Di bab 2 ini kita akan bahas 4. Yang pertama, interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi sosial. Ada kelompok sosial dan juga sosialisasi. Yang terakhir adalah pembentukan kepribadian, peran dan status sosial. Pembentukan kepribadian, peran dan status sosial. Di bab 2, interaksi sosial, ada 4. Baik, bab 3, diferensiasi sosial, DF. Di bab 3 ini kita akan bahas 3. Yang pertama, different, yang kedua stratifikasi, yang ketiga adalah mobilitas. Jadi different, stratifikasi dan mobilitas sosial. Jadi diferensiasi sosial, stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Baik, selanjutnya bab 4, penyimpangan sosial. Di bab 4 ini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama, penyimpangan sosial. Yang pertama adalah tentang penyimpangan sosial. Tentu saja penyimpangan sosial harus dikendalikan. Jadi yang pengendalian sosial. Yang kedua, yang ketiga adalah konflik sosial. Yang terakhir, yang keempat adalah integrasi sosial.
integrasi sosial. Ada penyimpangan, ada konflik, ada pengendalian, akhirnya integrasi sosial untuk bab 4. Selanjutnya kita ke bab 5, perubahan sosial. Berubah, bab 5. Jadi di perubahan sosial kita akan bahas 4. Baik, yang pertama adalah perubahan sosial, sedangkan yang kedua orang akan berubah dipengaruhi oleh globalisasi. Ada juga nomor 3 tentang pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Jadi sini kearifan lokal dalam pemberdayaan masyarakat. Ya. Sedangkan yang terakhir adalah sama dengan nomor 3, bedanya yang keempat sudah integrasi kearifan lokal dalam integrasi. Kalau nomor 3 kearifan lokal dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi perubahan sosial itu dipengaruhi oleh ada globalisasi, ada kearifan lokal, akhirnya integrasi. Itu adalah bab 5. Baik, selanjutnya kita ke bab 6, masalah sosial. Masalah sosial akan membahas 2. Yang pertama, sebentar, ini adalah masalah sosial yang dibahas ada 2. Yang pertama, teori-teori tentang masalah sosial, TMS. Karena ada masalah sosial, yang kedua tentu saja bagaimana cara menyelesaikan masalah sosial. Yang kedua adalah penyelesaian masalah sosial. Oke, yang pertama tadi teori-teori tentang masalah sosial, yang kedua adalah penyelesaian masalah sosial. Baik, kita ke bab 7, antropologi sebagai ilmu pengetahuan. Di bab 7 ini kita akan bahas 3 paradigma antropologi. Yang kedua adalah peran dan manfaat antropologi dalam masyarakat. Tentu saja yang ketiga adalah kerukunan nasional. Baik, yang pertama tadi adalah tentang antropologi Oke, tadi yang pertama adalah paradigma antropologi, sedangkan yang kedua adalah peran dan manfaat. Peran dan manfaat antropologi dalam masyarakat. Antropologi dalam masyarakat. Sedangkan yang ketiga tentu saja kerukunan nasional. Oke, itu adalah bab 7, antropologi sebagai ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya kita ke bab 8, perubahan sosial budaya. Sebelumnya di bab 5 adalah perubahan sosial, sedangkan di bab 8 adalah perubahan sosial budaya. Di bab 8 ini kita akan bahas 3. Bentar.
Oke, yang pertama adalah relativisme budaya. Sedangkan yang kedua adalah dampak perubahan sosial budaya. Sedangkan yang ketiga adalah sikap nilai kultural positif. Oke, itu adalah perubahan sosial budaya. Ada 3. Itulah bab 8. Selanjutnya bab 9, pewarisan budaya dan nilai kultural. Di bab 9 ini akan kita bahas ada 4. Yang pertama nilai kultural, kita singkat jadi NK. Yang kedua adalah internalisasi, sosialisasi, dan enkulturalisasi. Kita singkat nanti menjadi ISE. Yang ketiga adalah pewarisan budaya pada masyarakat tradisional dan pada masyarakat modern. Yang keempat, pewarisan nilai kultural. Bab 9 tadi pewarisan budaya. Oke, yang pertama tadi adalah nilai kultural. Sedangkan yang kedua adalah kita singkat tadi ISE. ISE. Internalisasi, sosialisasi, dan enkulturalisasi. Sedangkan yang ketiga adalah pewarisan budaya pada masyarakat tradisional dan modern. Ini adalah T dan M. Pewarisan budaya pada masyarakat tradisional dan modern. Yang keempat, pewarisan PNK. Pewarisan nilai kultural. Itu adalah bab 9. Selanjutnya bab 10, strategi dan promosi nilai kultural. Di bab 10 ini kita akan bahas 4. SPNK, strategi dan promosi nilai kultural. Oke, di bab 10 ini pertama tentu saja yang dibahas adalah nilai kultural Indonesia. Nilai kultural Indonesia. Yang kedua adalah nilai sosial dan nilai kultural. Sedangkan yang ketiga adalah program promosi. Program promosi nilai kultural. Yang terakhir adalah model promosi nilai kultural. Oke, itu adalah keempat yang dibahas di bab 10. Ada 4 tadi.
Baik, buku pengantar sosiologi dan antropologi kita sampai kepada bab terakhir, bab 11, institusi dalam kelompok etnik. Di bab 11 ini kita akan bahas 4. Oke, dalam bab 11 ini yang pertama adalah membahas tentang penelitian etnografi dalam mengkaji institusi sosial. Di sini saya buat E, karena ini adalah tentang penelitian etnografi dan mengkaji institusi sosial. Sedangkan yang kedua adalah institusi sosial dalam kelompok etnik. Di sini etnografi, yang kedua adalah etnik, karena institusi sosial dalam kelompok etnik. Sedangkan yang ketiga adalah unsur budaya, UB. Unsur budaya dalam institusi sosial kelompok etnik. Yang terakhir, yang keempat adalah membangun sikap. Di bab terakhir, buku ini membahas tentang bagaimana membangun sikap toleransi saling menghargai. Membangun sikap toleransi saling menghargai untuk membangun masyarakat multi etnik. Membangun toleransi saling menghargai untuk membangun masyarakat multi etnik. Jadi mahasiswa Ibu, pengantar sosiologi dan antropologi, akhirnya kita harus saling menghargai dan saling toleransi terhadap etnik, budaya, suku, sikap, semua keragaman yang ada pada masyarakat. Baiklah anak-anak Ibu, itulah 11 materi yang akan kita bahas dalam mata kuliah pengantar sosiologi dan antropologi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.